Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang Bapak Muslim yang mana setelah keluarganya, orang tuanya masuk Kristen dan ia pun ikut, dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan boleh mengubahkan hidupnya. Tuhan boleh memberkati perjalanan hidupnya. Ia begitu merasakan kuasa Tuhan setelah dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada mujizat yang betul-betul yang ia alami, sesuatu yang ia tidak pernah bayangkan itu terjadi di dalam hidupnya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Dan semoga dalam menjalani hidupnya, mereka akan senantiasa sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya, Pastor dan tim. Ya, jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Tubagus Rifan. Nah, saya untuk sedikit bicara latar belakang saya tuh, saya bukan Kristen ya awalnya. Saya Muslim. Untuk dari segi nama pun juga masih ada keturunan gitu. Jadi buat mereka yang tahu gelar Tubagus pasti sangkut pautan dengan Kesultanan Banten gitu. Soalnya ya lumayan dalam sih sejarahnya sih ya. Banyak orang-orang pintar juga ketika ngeliat saya pun juga, mereka langsung mengiyakan masih ada keturunan gitu. Tapi saya nggak terlalu peduli dengan hal itu. Intinya Tuhan Yesus dahsyat gitu. Nah, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, orang tua saya, untuk ibu saya Mas Salah Dinata, Ibu Nita dulu pernah kesaksian juga di sini. Nah, jadi di sini untuk masalah saya dulu masih Muslim atau Islam tuh ya saat saya masih kecil ya. Soalnya saya tuh waktu jadi orang Kristen dalam artian tuh cuma ikut orang tua. Itu ya sekitaran umur sekitar 8, 9, 10 tahunan lah gitu. Ya sekitaran itu. Soalnya saya saat itu masih kecil. Nah, soalnya saat itu ibu saya udah mulai bertobat. Dan banyak kisah juga sih yang diceritakan juga ya. Tapi saat itu karena masih ingat dari orang tua, saya sama ibu saya gitu. Terus saya mulai mendalami, pengen tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus. Itu perjalanan tuh lumayan bisa dibilang tuh ngeri-ngeri sedap lah. Soalnya kalau Tuhan udah ngerancangin suatu kisah tuh lumayan ngeri banget. Soalnya kalau kita lihat di Alkitab kayak contohnya Yusuf loh. Soalnya saya agak nggak beda jauh dengan ceritanya siapa tuh Yusuf ya kalau nggak salah ya, anaknya Yakub, Israel, yang saat itu dijual sama kakaknya untuk ke Mesir gitu loh. Nah, soalnya gini, awalnya saya bisa memahami siapa itu Tuhan itu waktu saya kuliah. Dan kuliah pun juga ini lumayan mujizat banget ya. Jadi saya mau ngejelasin dari awal dulu kenapa saya bisa sampai kuliahnya. Dan itu kuliahnya puji Tuhan mendidik saya itu di luar negeri, terutama di Rusia yang saat ini lagi ada perang gitu. Nah, awalnya ketika ibu saya terima Tuhan Yesus, kita waktu itu ada datang ke salah satu persekutuan atau gereja, dan situ banyak jemaat yang latar belakang juga Muslim juga. Nah, saat itu ada pendeta atau pastor Muhammad Fatah, pada saat lagi berkhotbah gitu ya, itu tiba-tiba Tuhan ngomong sama beliau nyamperin ke ibu saya. Nah, saat itu ada saya sama kakak saya yang pertama. Nah, beliau bilang bahwa Tuhan akan mengirim kedua anak anda ke luar negeri untuk dididik. Nah, itu seperti kata nubuatan gitu. Tapi saat itu ibu saya dengarnya ke luar negeri, duit pun juga itu bagaimana, pasti kan mahal banget untuk biaya. Tapi ya seperti Maria,
perkataan nubuat itu disimpan di hati aja. Nah, terus seiring waktu saya dari segi karakter kalau bisa dibilang tuh introvert atau pendiam ya, malu, dan dari sekolah pun juga sebenarnya sih ranking 1 dari bawah sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa dibilang tuh nggak begitu pintar, bodoh iya gitu lah. Nah, untuk masalah pernah satu kali ada pengujian IQ, teman-teman saya rata-rata di atas 90-an, ada yang sampai 100 lebih. Nah, kalau saya di bawah 90, bisa dibilang 89 lah gitu lah. Tapi ya kalau misalkan Tuhan angkat seseorang untuk diubah, itu jadi luar biasa. Soalnya saya untuk bisa kuliah itu emang semuanya udah Tuhan rancangkan. Dari situ soalnya saya saat itu perjalanan masih belum tahu itu siapa Tuhan, yang lihat dunia kayak ya biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi ketika saya sekolah SMP, SD nggak sampai SMA, tapi SMA pun juga sebenarnya sih ngeloncat gitu. Soalnya setelah lulus SMP, di situ saya ya ambil program paket C. Soalnya saat itu ada dorongan dari Tuhan, bukan ke saya sih sebenarnya, ke orang tua ya, untuk segera mengirim saya ke luar negeri gitu loh. Nah, tapi ibu saya nggak tahu kemana luar negerinya. Soalnya untuk kakak saya sih sudah ya, udah lebih dulu. Nah, kalau saya masih belum jelas. Nah, untuk masalah dana bagaimana? Nah, tapi ya kalau sama Tuhan tuh harus step by step saat itu, hari demi hari. Jadi Tuhan tuntun pelan-pelan, dan akhirnya dapat negara namanya Rusia gitu loh. Dan waktu jauh banget di utara. Nah, setelah itu pas udah dapet, nah saya sebenarnya sih untuk masalah ilmu cuma saya sampai SMP doang. Nah, untuk SMA saya langsung lengkap 3 kelas dan langsung ambil ujian. Saat itu pun juga ujian ambil paket C, yang dimana tuh dulu udah disiapin kunci jawabannya. Nah, jadi saya nggak perlu pelajari apa-apa, ya cuma tinggal nyontek doang gitu. Nah, saat itu sih saya di hati bilang ini kayak nggak bener gitu langsung, soalnya banyak ilmu yang terlewatkan. Tapi ya udahlah, nggak tahu nanti mau kemana. Soalnya saat itu saya ya cuma percaya ibu saya doang gitu, jalanin aja apa ibu saya mau gitu dulu. Nah, setelah itu saya akhirnya ngelamar beasiswa ke Rusia, ikut tes wawancara, dan anehnya lulus. Nah, pada saat ujian juga anehnya lulus, padahal kalau misalkan dilihat dari ujiannya juga ya itu kan semua mata pelajaran di SMA gitu loh. Dan saya belajar cuma kayak seminggu sebelum ujian, dan ya paham, tapi setelah selesai ujian langsung hilang semua gitu, lupa. Nah, setelah itu pas udah lulus tinggal masalah modal. Soalnya pada saat lagi pengurusan dokumen itu harus ada pembuktian gitu. Nah, dari situlah akhirnya Tuhan menggerakin orang-orang. Bahkan orang yang nggak saya tahu pun juga, atau ibu saya tahu pun juga, tiba-tiba ngasih berkat gitu. Berkat lumayan, dan ada orang gimana ya, kayak langsung peka banget dengan Tuhan, dan langsung bicara bahwa ini modal sebesar ini nggak ditanyakan, melainkan karena Tuhan suruh jalankan apa yang udah Tuhan taruh di hati ibu gitu. Nah, akhirnya ya udah, setelah itu berangkat ke sana. Tapi sebelum berangkat ke sana saya dibaptis dulu, soalnya saat itu saya masih belum dibaptis. Nah, pada saat dibaptis umur 16 tahunan ya, jadi saya berangkat ke sana udah 17 tahunan lah. Nah, pada saat dibaptis kan biasanya kita ada tradisi dikasih nama ya, nama baptis ya. Nah, saat itu aku disodorin sama ibu saya 3 nama baptis. Nah, kalau satu Paulus, Titus, sama siapa ya, lupa satu. Tapi dari ketiga nama itu tiba-tiba saya nyelutuk, mulut saya kayak bicara sendiri, Yohanes ya. Tapi Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang murid Yesus? Nah, itu Yohanes yang murid Yesus gitu. Ya udahlah, akhirnya saya dapat nama Yohanes. Nah, tapi saya nggak tahu ternyata dari pergantian nama tersebut, Yohanes tersebut, begitulah Tuhan mendidik anak-anaknya. Soalnya karena seperti Yohanes yang dikasihi, yang jadi nggak bisa sekeras orang gimana gitu ya. Nah, setelah dibaptis ya mirip sih kayak Tony, ketika selesai dibaptis langsung dibawa Roh Kudus ke gurun ya. Nah, itu saya juga seperti itu. Setelah dibaptis
berapa bulan kemudian saya berangkat ke Rusia. Nah, untuk masalah tiket, untuk semua itu semua murni berkat. Jadi ibu saya nggak ngeluarin 1% uang pun, dan pribadi saya juga enggak. Itu cuma Tuhan yang ngeluarin duit lewat hamba-hambanya gitu. Nah, di Rusia saya ada sekitar 8 tahunan di sana, S1 dan S2, dan puji Tuhan itu lulus cuma kasih karunia. Tapi kisah saya paling banyak bergaul karib mengenal Tuhan tuh semua di Rusia. Soalnya ya berlandaskan saya punya ilmu cuma sampai SMP, dan lagi pula pun juga saya juga ya belajar juga nggak bagus gitu juga. Tapi ya waktu S1 itu sebenarnya paling menegangkan lah buat saya gitu. Jadi pada saat masih kelas persiapan, saat itu pun juga saya langsung mulai mikir. Yang awalnya masih ya anak mami ya dibilang ya, suka ikut ibu apalah, nurut lah gitu loh. Ya, akhirnya dilepas. Nah, pada saat dilepas, saat itu juga bahasa juga saya masih belum tahu banget ya, cuma alfabetnya doang. Jadi semua tuh dari nol bisa dibilang, tapi cuma ya alfabetnya doang. Tapi dari segi pembicaraan dan sebagainya juga masih belum diajarin. Ya langsung pure belajar di sana. Untuk bahasa Inggris di sana mereka jarang pakai, bahkan mereka lebih mengutamakan bahasa Rusia doang gitu. Jadi semakin sulit lagi buat saya gitu. Lagi pula kalau mereka bisa bahasa Inggris juga, bahasa Inggris saya juga dibilang bukan pas-pasan, kan di bawah rata-rata lah bahasa Inggris dari gamer-gamer gitu lah. Soalnya saya dulu latar belakangnya ya bisa dibilang tuh bocah warnet lah kalau ada yang tahu. Nah, setelah itu di sana waktu kelas persiapan itulah saya langsung ya ngantuk bicara. Soalnya saat itu yang bisa saya andalkan bukan saya, bukan manusia, melainkan cuma Tuhan. Jadi saya bicara gini, kalau emang Tuhan itu beneran ada, saya mau rasain langsung. Saya mau langsung rasain lewat kehidupan. Soalnya nggak mau hanya dengar dari apa kata orang cerita mujizat kayak gimana. Jadi saya pengen ngalamin langsung. Soalnya bisa dibilang tuh saya cukup bebal lah, bisa dibilang. Soalnya kalau nggak langsung ngalamin sendiri, sulit buat saya pahami gitu loh. Maka itu karena Tuhan juga udah kasih nama Yohanes, sayang juga akhirnya diiyakan. Baru dari situ saya diprosesnya mirip seperti Yesus ketika udah langsung dikirim ke Mesir. Nah, saat itu waktu kelas persiapan, karena belajar di situ, belajar bahasa Rusia, pelajaran yang diajarkan tuh ya mata pelajaran SMA ternyata, tapi SMA kelas 3. Nah, saat itu saya nggak tahu tuh, apalagi disampaikan lewat bahasa Rusia. Soalnya tujuannya karena ngomong pakai bahasa Rusia dong. Tapi karena Tuhan ya langsung pengen ngedidik saya langsung. Bahkan orang yang nggak percaya Tuhan, soalnya rata-rata di kelas saya itu semuanya ateis. Teman-teman saya dari Vietnam, teman-teman saya dari Nepal, dari yang lainnya, terus semuanya Hindu, ateis dan sebagainya. Tapi ya Tuhan gerakan mereka untuk ketika lagi ujian, pas persiapan dibantu gitu untuk lewatinnya seperti apa. Walaupun saya sulit buat pahami, tapi mereka entah kenapa hatinya tuh dilembutkan gitu. Soalnya kalau saya lihat dari karakter mereka tuh cukup keras. Soalnya egonya tinggi dan hanya pedulikan diri sendiri. Tapi entah kenapa saat itu ya karena kasih karunia tuh mereka, Tuhan gerakan hatinya gitu untuk ngebantu saya. Jadi saya tuh karakter manusia saya kayak seperti besi mengajarkan besi ya. Jadi manusia yang ngajamin saya tuh bukan manusia sama agama sebenarnya saat itu, tapi ya mereka manusia juga. Nah, saat itu baru saat ujian lulus pun juga pas-pasan. Nah, pas baru mulai masuk kuliah, saat itu untuk masalah jurusan nih, sebenarnya sih untuk masalah jurusan yang saya ambil ini informatika ya, lebih ke sistem administrasi gitu ya. Saat itu saya memutuskan ambil jurusan tersebut sebenarnya sih berlandaskan karena nggak mau belajar matematika, fisika, kuantum dan sebagainya. Soalnya saya lemah banget secara logika, apalagi dengan IQ yang jongkok ya, jadi logikanya juga nggak begitu bagus. Tapi entah kenapa pada saat lagi di Indonesia, pas lagi mau ambil jurusan tuh nyelutup pengen ambil jurusan tersebut. Saat itu saya nggak tahu ternyata di dalam itu kental banget sama yang namanya matematika. Soalnya kalau misalkan dilihat dari bahasa Inggrisnya, jurusan tuh ya nggak ada konsonan matematikanya gitu loh.
Jadi saya percaya nih jurusannya bagus, sampai saya berkali-kali konfirmasi ke ibu saya, sampai ibu saya juga marah karena sering ditanya-tanya terus, ya ini beneran nggak nih jurusan dia ada matematikanya gitu. Tapi sebenarnya saya salah, itu ada matematikanya, dan saya baru sadar ketika saya mulai semester pertama. Jadi dari semester pertama sampai semester menjelang akhir full matematika. Jadi saya langsung diajar Tuhan untuk menghadapi kelemahan saya, ketakutan saya. Dan saat itu ya, karena gak ada pilihan, maju stres, pulang pun juga gak ada duit. Mau pulang ke Indonesia juga mau gimana, soalnya ini pun juga saya punya beban kan, mesti ngebawa nama Indonesia juga di pundak saya gitu. Jadi kalau misalnya saya pulang ngelihat saya kayak gini, bisa jadi orang-orang satu melihat, oh ternyata rata-rata orang Indonesia tuh seperti saya gitu. Nah kan saya nggak mau. Nah, maka itu ya saya hadapi aja, pelajari, ngerti nggak ngerti ya lanjut aja, kalau misalkan nggak ngerti ya udah gitu loh. Nah tapi intinya saat itu saya selalu ngandelin Tuhan. Ketika lagi ujian, ngandelin Tuhan. Apa yang saya jawab, rumus yang saya pakai, walaupun itu saya udah yakin itu salah, dan ujung-ujungnya ketika lagi ujian selalu remedial, nggak mungkin nggak remedial, tapi lulus gitu loh. Lulus, soalnya lihat dari dosen yang ngajarin saya, mereka tuh orang Rusia ya, itu lumayan keras untuk ngajarin masalah hal itu, tapi mereka mau bersabar dengan saya gitu. Tuhan taruh kesabaran ke hati mereka. Bahkan ada beberapa dosen yang maki-maki saya ya, kalau misalnya bilang tuh nggak begitu bagus juga kata-kata, tapi ya apa yang mereka omongin ya saya juga tahu, saya juga kayak gitu, jadi ya nggak bisa saya bantah juga. Makanya itu ya udah, saya dengerin omelan mereka seperti apa, tapi saya tetap setia, terutama untuk guru geometri saya juga ya. Banyak murid juga ngata-ngatain dia, tapi saya enggak. Saya tetap sayang beliau ngajarin saya pelan-pelan. Waktu di remedial juga sama. Pada saat lagi sampai lulus pun juga beliau ternyata bangga dengan saya ketimbang sama murid orang Rusia yang lain. Soalnya ketika saya dihadapi dengan situasi kayak gitu, beban, stres, dan sebagainya untuk masalah matematika yang nggak bisa saya kuasai, dan beliau mau sabar untuk lanjutin, saya tetap mau lanjut gitu. Dan saya nggak ngata-ngatain beliau, saya tetap sabar. Bahkan beliau meluk saya sambil nangis gitu, bahwa ternyata kamu tuh orangnya bagus, bisa lulus sampai akhir gitu loh, ketimbang murid-murid lain. Walaupun mereka lulus, tapi ada beberapa yang bahkan sampai masuk ke kelas saya aja nggak mau gitu lah. Nah, maka dari itu di sini nih saya diajarkan juga untuk yang namanya disiplin. Nah setelah itu saya selama kuliahan pun juga untuk baca Alkitab perlu adanya pembuktian juga. Soalnya saat di Rusia, Tuhan juga kirimkan senior saya dari Ambon ya, 2 orang, namanya Jaka Drimuli sama Olan Kapresi, itu untuk mendidik saya dari segi rohani. Nah, jadi dari beliau, dari kehidupan mereka sih sebenarnya mereka lebih banyak bicara ya, itu dalam lah. Soalnya mereka bekas dilihat lulus S2 S3, saat ini mereka lagi S3 ya, udah lulus ya S3 sebenarnya, tapi dilihat dari kehidupan mereka bersama Tuhan tuh, saya tergerak pengen coba juga gitu loh, lebih dalam lagi. Jadi mereka lebih fokus mendalami tentang masalah Alkitab sembari kuliah mereka gitu. Akhirnya saya pernah ditantang, bukan tantang sih sebenarnya, sih saya lebih ini kurang begitu sopan juga dengan Tuhan, tapi itu cara saya untuk bisa memahami Tuhan sebenarnya. Jadi saya menguji Tuhan sebenarnya, menguji. Jadi kalau misalkan saya baca Alkitab dari awal sampai akhir, saya pengen dapat hadiah gitu. Saya saat itu iman saya masih iman anak kecil gitu, perumpamaan masih baru mula-mula percaya Tuhan lah, secara bukan ikut orang, mereka langsung sendiri gitu. Dan ketika saya baca selama setahunan tersebut, dan Tuhan ternyata kabulin apa yang saya rindukan gitu. Jadi saya tuh rindu punya iPad baru dulu, masih keluaran, masih jadul lah iPad. Sebenarnya sih iPad yang saya minta, tapi yang Tuhan kasih lebih dari iPad saat itu. Saya dikasih biola juga, dikasih sepatu baru juga. Soalnya saat itu kisahnya sih gini, pagi hari pas lagi saya ulang tahun ya, tanggal 27 Januari, tiba-tiba ada hamba Tuhan itu nge-WA saya nggak tahu namanya siapa, soalnya belum saya kasih nama, dan saya juga nggak punya nomor kontak ya. Tiba-tiba langsung di WA gitu loh, "Shalom,
ini ada berkat sedikit gitu. Jadi pakai ya. Oke, jadi pada saat saya lihat berkat sedikit ya, oke, palingan saya mikirnya palingan cuma buat cukup biaya hidup gitu loh. Soalnya untuk biaya hidup di sana puji Tuhan tergolong murah ya. Jadi saya setiap bulannya suka dapat kayak uang jajan dari universitas lah untuk ya tambahan lah. Jadi saya cuma ngandalin uang tersebut. Saya jarang minta uang ke orang tua. Soalnya saat itu pun juga keadaan orang tua juga nggak mampu juga buat kirim uang kehidupan buat saya gitu. Pernah beberapa kali kirim, tapi lebih banyak saya sendiri yang harus dapetin sendiri gitu loh. Nah, pada saat saya cek, ternyata itu nggak sedikit. Buat dia mungkin sedikit, jadi buat saya enggak gitu loh. Nah, saat itu saya coba tanya ke saya punya senior, ini ada Tuhan ada kasih berkat skill nih. Saat itu saya mikirnya pengen punya iPad, tapi kalau misalkan lihat dari kehidupan saya, kayaknya nih uang lebih baik untuk biaya hidup buat makan dan sebagainya gitu loh, saya mikirnya gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai beliau ya untuk bicara tuh, itu lebih gimana ya, dalam banget lah. Soalnya gini, masa Tuhan udah kasih berkatnya malah kau pakai yang lain, padahal kau mintanya dalam doa yang ini, tapi kamu malah pilih yang lain gitu. Tuhan pasti bakal kecewa dong. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kedepannya Tuhan bakal sulit buat memberkatin kamu sesuai dengan apa yang kamu doakan gitu. Saat itu saya langsung sadar, jadi saya harus menggenapi apa yang saya doakan, apa yang saya ucapkan. Sisanya nanti Tuhan bakal sediakan gitu. Akhirnya ya udah, untuk masalah makanan saya yakin Tuhan udah siapkan untuk dana yang sebagainya, dan ternyata emang betul udah Tuhan siapkan. Saat itu saya cuma ya genapin apa yang saya doakan, apa yang saya bikin catatan juga untuk apa yang daftar-daftar apa yang ingin saya beli gitu loh. Untuk kebutuhan kuliah sebenarnya sih saat itu, bukan untuk diri sendiri. Nah, setelah itu perjalanan saya sebenarnya sih nggak sampai situ aja ya. Dari segi pelayanan di sana, saya puji Tuhan datang ke salah satu gereja lokal ya. Soalnya saya pernah cari-cari gereja juga di sana, soalnya ya karena saya baru dilepas dari Indonesia dan kebanyakan di sana masyarakatnya ortodoks ya, Kristen ortodoks. Pernah salah satu saya datang ke satu gerejanya, dan di sana tuh ya bagus ya, ada paduan suara dan sebagainya, udah kayak macam malaikat gitu ya, tapi dingin. Dan saya di hati tuh nggak damai gitu loh, ini kayaknya bukan tempatnya gitu. Nah, akhirnya saya sama senior saya coba cari satu gereja lokal dan dapat, tapi itu di pelosokan. Jadi kalau misalkan dari asrama saya ke sana, kalau misalkan dalam perjalanan tuh bisa makan 1,5 jam gitu. Nah, pakai apa tuh, kereta tramway gitu, tram, ada kayak ya semacam bis gitu loh, tapi ini bentuknya pakai rel gitu. Nah, di situ hati saya tuh terbakar, itu ini tempatnya gitu. Itu tempatnya. Akhirnya saya pelayanan gereja tersebut bertumbuh berkembang sama orang-orang di sana. Nah, dari situlah saya banyak firman Tuhan yang saya baca selama setahunan untuk mengenapi dari Kejadian sampai Wahyu tuh Roh Kudus ingatkan. Padahal saya saat itu nggak ngapalin ayat-ayat firman Tuhan, tapi Roh Kudus itu ingatkan. Jadi pentingnya tuh baca firman Tuhan tuh, karena satu sisi ketika kita dalam situasi dimana tuh kayak seperti gak ada jawaban doa atau gimana tuh, sebenarnya tuh Roh Kudus sedang mengingatkan pasal-pasal Alkitab. Situasi ini seperti apa, soalnya kita nggak bisa langsung paham betul ini firman Tuhannya cuma dari konteks bacaan doang, tapi bakal dipaham langsung kalau misalkan langsung ngalamin sebenarnya. Nah, maka dari situlah akhirnya saya pelayanan juga di gereja. Dan untuk pelayanan pun juga puji Tuhan saya dipercayakan di pelayanan musik. Jadi saya saat itu awalnya pakai tam-tam ya, yang alat perkusi gitu. Selanjutnya ke gitar, selanjutnya ke drum. Itu pun juga kebanyakan belajarnya otodidak, lihat YouTube gitu, hingga belajar sama orang berbayar gitu. Nah, tapi saat lagi pelayanan, sebenarnya Tuhan udah pernah ngejamah saya, waktu saya masih muslim, waktu saya masih anak kecil. Saat itu pernah waktu di mana ya, Depok ya kalau nggak salah tuh, saya ada jalan kaki mau ke warung. Di dekat warung tuh ada gereja. Nah, di gereja tersebut lagi ada pujian penyembahan. Nah, saat itu kan saya masih muslim, mental itu kayak kalau ngeliat agama lain tuh kayak kurang benar. Saya udah percaya sama Islam gitu loh. Jadi ketika mereka lagi pujian penyembahan, musik itu kedengar sama saya
langsung gimana ya, bisa dibilang tuh nutup telinga gitu loh, nggak mau denger gitu. Pokoknya tujuan saya warung, tapi tak kenapa tuh pujian penyembahan mereka tuh masuk ke hati saya, terngiang-ngiang tuh sampai tidur saya waktu itu sulit buat dilupakan. Jadi pada saat lagi pelayanan di gereja waktu di Indonesia, Roh Kudus ingatkan situasi kayak gitu, ternyata Tuhan sudah tentukan nanti aku pelayanannya bagaimana awalnya. Bahkan ketika saya masih kecil, masih dalam ya muslim gitu loh. Ya, saya langsung sadar, oh ternyata emang Tuhan udah siapkan itu. Bahkan sampai pernah dapat penglihatan-penglihatan bahwa itu untuk mengkonfirmasi ya bahwa emang ini Tuhan kasih gitu loh. Nah, jadi untuk penglihatan itu waktu itu pernah saya ada waktu lagi doa ya di kamar, itu saya lagi tiba-tiba gimana ya, mungkin antara sadar nggak sadar ya, saya langsung kayak ngalamin langsung secara tubuh gitu, kayak saya ada di sana. Jadi itu saya lagi pegang kecapi, lagi main ngejaring, tapi ada orang banyak tuh nari, dan saya lihat tahta gede, tahta putih kristal gitu gede, di samping tahta itu ternyata ada saya lagi main musik, dan orang yang dengar mereka pada penyembahan seluruh jiwa, tubuh, dan roh gitu loh, bisa dibilang gitu. Jadi itu saya suka cita banget, soalnya sampai sekarang saya nggak pernah melupakan tuh perasaan seperti di video nanti kayak gimana ya. Waktu itu suka cita banget, sampai sekarang akhirnya puji Tuhan juga saya masih pelayanan juga. Waktu di Indonesia juga sama, jadi saat ini saya udah nggak di gitar lagi, mainkan di biola, Tuhan percayakan gitu. Jadi masih terus tetap berkembang lah puji Tuhannya gitu. Nah, baru berlanjut dari pas S1, pas saya udah lulus, Tuhan Roh Kudus kasih dorongan lagi untuk ambil lagi S2. Nah, tapi saat itu saya pun juga lulus sebenarnya karena kasih karunia. Jadi kalau saya lanjut S2 ini udah ke jenjang lebih tinggi. Saya punya ilmu pun juga sebenarnya sih, apa yang saya pelajari di semester pertama sampai akhir pun juga kayak mental semua gitu. Jadi atas dasar apa? Lagi pula saya lulusnya pas-pasan. Nah, ternyata itu karena tindakan saya dulu. Saya melakukan tindakan profetik. Jadi saya mendoakan seperti ini. Saya ada senior dari Jawa ya, dia tuh lagi lulus S2, lagi wisudaan lah gitu. Nah, entah kenapa saya minta ke beliau untuk minjem dia punya sertifikat lulusannya, yang lulusnya tuh sempurna, summa cum laude lah, summa cum laude, dan foto dengan toganya gitu. Saya ada fotonya juga. Akhirnya saya coba dong foto dengan saya gitu lah. Saya pakai diplomnya ya. Jadi saya itu yang lulus gitu, saya sendiri yang lulus. Tapi saya nggak tahu ternyata itu tindakan profetik, dan itu doa saya untuk kedepannya. Soalnya pada saat itu setelah udah selesai foto, karena hal itulah Roh Kudus dorong saya untuk lanjut ke S2. Nah, di S2 inilah saat itu saya berdoa, Tuhan, pada saat S2 juga saya nggak mau menderita kekurangan keuangan terus, walaupun semua serba kecukupan, tapi kayak nggak enak gitu. Soalnya selama S1 tuh ya gimana ya, untuk masalah makanan per bulan tuh benar pas-pasan, pas banget kalau lagi ada makanan, atau kalau misalnya lagi ada makanan ya lapar, tiba-tiba tangga samping ngetok pintu, ayo makan bersama, tiba-tiba saya masaknya kelebihan nih gitu, entah kenapa gitu. Atau pas lagi jalan ke dapur, tiba-tiba ada teman dari negara mana ya ngajak saya juga makan. Jadi semua tuh serba berkecukupan karena kasih karunia gitu. Akhirnya karena Tuhan gerakin hati mereka gitu. Tapi saya juga kadang mikir, saya pengen juga mampu buat beli gitu loh. Soalnya saat itu saya sampai nggak mampu buat beli, atau ya cuma bisa ya beli minum, beli kentang, beras, itu pun juga bertahan cuma ya 1 bulan ada, hanya saja masih dengan catatan sehari cuma makan 1 kali atau 2 kali gitu. Dan itu pun juga sedikit. Saat itu saya kurus banget gitu, tapi ya udahlah, Tuhan kasih kesehatan sebenarnya saat itu. Tak kenapa saya jarang sakit, anehnya gitu. Walaupun kelihatan kurus, bahkan teman saya ngeliatnya kayak saya penyakitan, tapi saya sebenarnya sehat gitu, nggak sakit sama sekali. Itu kasih karunia juga sih yang saya alamin sih ya. Nah, pada saat saya coba ngelamar lagi ke S2 ke Rusia lagi, pengennya sih di kota yang sama, tapi akhirnya Tuhan ngasih ke kota yang beda, yaitu pusat kota Moskow.
Sebelumnya itu di kota Tula waktu S1. Itu kayak kalau misalkan Jakarta, Bogor ya, Tula itu di Bogor. Nah, Moskow itu sentral itu di Jakartanya. Jadi istilahnya kayak gitu. Nah, pas waktu lanjut ke S2, entah kenapa lulus lagi wawancaranya, dan entah kenapa puji Tuhannya Tuhan gerakan hamba Tuhan untuk memberkatin saya untuk masalah tiket lagi gitu, dan untuk biaya asramanya juga. Nah, tapi saya juga pas waktu mulai S2 mulai mikir, Tuhan mesti cari kerjaan nih, tapi nggak tahu mau kerja apa, soalnya dilihat dari kemampuan diri juga nggak pede dengan diri sendiri, matematika tetap nggak bisa, ngomong bahasa Rusia juga apalagi, soalnya saat itu saya belajar bahasa Rusia karena terpaksa dalam artian tuh, kalau nggak bisa belajar bahasa Rusia, mau beli ke supermarket mau gimana, kembaliannya seperti apa, takaran juga kayak gimana. Jadi karena faktor kehidupan lah saya lanjut ke belajar bahasa Rusia gitu, bukan karena faktor ilmu atau sastra, enggak gitu sebenarnya sih, karena untuk bertahan hidup sebenarnya. Nah, waktu pas udah ke Rusia di Moskow, ternyata biaya hidup itu lebih mahal ketimbang di Tula. Mahalnya itu udah kayak 5 kali lipat lah dari segi transportasinya, dan kampus saya ternyata dari asrama tuh cukup jauh. Jadi dari segi keuangan pun juga mesti double. Nah, saat itu waktu bulan-bulan pertama kedua tuh cukup susah lah, sampai saya mesti mau ngomong tuh minta sama pastor di gereja lokal saya, istrinya gitu ya, mereka sudah angkat saya jadi kayak seperti anak angkat sebenarnya. Nah, jadi saya mau ngomong minta ke beliau gitu loh untuk masalah itu, tapi sampai di titik beliau pun juga sebenarnya susah juga, soalnya kalau misalkan saya terus sama mereka minta gitu ya, mereka pun juga mikir masa sampai lulus saya terus-terusan minta gitu loh. Dan sempat saya pernah sampai dimarah-marahi sama anaknya beliau, anaknya pastor di gereja lokal, marahin supaya coba cari kerja, dari cleaning service kayak atau apa kayak gitu, pokoknya dimarah-marahin lah gitu. Akhirnya pada saat dimarahin, saya juga sebenarnya sih lagi marah diri sendiri, kayak kok nggak bisa ngapa-ngapain sih. Dan saya juga tanya ke Tuhan, ini beliau lagi marahin saya nih, anaknya nih namanya Mikhail ya, dia lagi marahin saya. Sebenarnya aku juga nggak suka juga ke diri aku sendiri, tapi gimana ya Tuhan, aku yakin pasti Tuhan udah siapkan untuk kerjaan saya gitu loh. Akhirnya saya nggak tahu kenapa tergerak hati untuk coba taruh CV di internet gitu, kayak pencarian pekerja online gitu lah. Saya tahu mungkin ada yang berminat, jadi saya cuma berharap kayak gitu doang sih. Nah, saat itu saya taruh waktu masih di kelas ya, lagi ikutin seminar gitu ya. Saya coba taruh, soalnya seminar itu nggak tahu kenapa nggak masuk kotak saya, saat itu saya lagi mikir yang lain gitu. Nah, pas saya taruh, pada saat di hari itu pas lagi Misha lagi marah-marah sama saya saat itu, soalnya saya nggak cari kerja atau gimana ya, karena saya juga nggak tahu mau kerja apa. Malamnya tiba-tiba saya dapat email dalam bahasa Inggris. Saat itu pas saya baca emailnya tuh, itu bikin saya shock sih. Soalnya yang diminta tuh gini, Pak, ini sebenarnya kami sedang lagi butuh orang seperti ini. Saya nggak perlu skill programming Anda, skill bahasa Inggris atau matematika Anda nggak perlu, tapi yang saya perlukan cuma bahasa Indonesia Anda gitu, bahasa Indonesia gitu. Dan gajinya sekian gitu. Kalau misalkan dilihat tuh gajinya lumayan cukup gede lah, kalau misalkan dibilang UMR-nya di sana sama gaji saya tuh masih kayak 3 kali lipat gitu, tapi yang diperlukan cuma skill bahasa Indonesia doang gitu. Dan saat itu saya shock dong, ini beneran gitu, ini takutnya jangan-jangan scamming. Tapi karena situasinya yang udah bikin saya curiga pun juga nggak beralasannya karena faktor kehidupan, ya udahlah saya coba terima. Saya coba ikut wawancara juga, soalnya saat itu sebelum saya terima, saya coba tanya ke orang tua angkat saya sama orang tua kandung saya, ini beneran gak gitu. Mereka pun sebenarnya ragu banget, soalnya ini terkesan bener nggak sih, masa gaji segini cuma perlu bahasa Indonesia doang gitu loh. Ya udahlah, akhirnya saya coba terima. Dan setelah itu baru deh pas lagi wawancara, ternyata wawancaranya simple dan akhirnya saya diterima. Dan akhirnya tuh ada masa percobaan gitu lah, kayak masa persiapan selama 3 bulan. Nah, saat itu sebenarnya sih saya lagi emang waktu pertama kali join ya, untuk masa percobaan itu lagi sebenarnya butuh duit untuk
transportasi sebenarnya, soalnya untuk uang tuh udah habis sih sebenarnya, habis sampai makan beli makanan juga nggak bisa ya, minta pun juga udah nggak bisa lagi, udah nggak enak hati banget itu. Tapi pada di hari pertama itu entah kenapa, padahal saya masih belum kerja, masih belum masa percobaan gitu, tiba-tiba atasannya saya itu ngirim duit ke saya untuk masalah gaji itu setengahnya dari gaji yang semula gitu. Jadi dia bilang ini untuk gaji pertama ya, jadi kamu bisa pakai dulu gitu. Tapi saat itu saya mikir, lah ini kan saya masih belum mulai kerja gitu, masih belum masa pelatihan, tapi udah dapat duit gitu. Tapi pas dapat lihat dari transferan itu cukup, kalau misalkan dilihat tuh untuk 3-4 bulan masa kehidupan lah untuk biaya hidup gitu loh. Jadi ini bener gitu, uang asli gitu. Saya coba cek ke bank, ini beneran uang gitu. Jadi saya kayak baru pertama kali megang uang gede saat itu, seumur hidup saya waktu di Indonesia itu baru pertama kali gitu. Akhirnya pas saya dapat uang tersebut, saya ngelakuin perpuluhan ya, tapi saya nggak bisa perpuluhan sulung gitu ya, soalnya saat itu saya juga lagi perlu duit banget. Makanya itu ya cuma perpuluhan. Saya coba traktir saya punya senior, saya traktir orang tua angkat saya juga di sana, dan mereka suka cita juga bareng saya gitu, dan saya juga suka cita. Tapi ya gimana ya, saya masih heran gitu, kok bisa gitu loh, apa yang nggak dipikirkan pikiran saya tuh muncul di hati tuh, itu udah Tuhan siapkan gitu. Bahkan nggak perlu pakai ilmu-ilmu yang matematika gimana, nggak perlu. Akhirnya pas udah dapet kayak gitu, saya ya kuliah udah lebih tenang kan. Biaya asrama sendiri, soalnya biasanya untuk biaya asrama tuh saya suka dapet berkat entah dari siapa, ada yang ngirim gitu loh. Nah makanya itu di sini puji Tuhan gitu loh. Nah sampai situ saya langsung mulai sadar bahwa nyata Tuhan tuh nyata gitu loh. Dan saya gimana ya, bisa dibilang tuh kehidupan saya, kalau misalkan saya mengambil kesimpulan secara keseluruhan tuh, bergaul karib sama Roh Kudus, sama Tuhan tuh nggak lewat kata-kata, harus ngalamin langsung gitu. Bahasa itu kayak gelinding wae gitu, tapi Tuhan tuh ngeprosesnya cukup luar biasa gitu. Makanya itu ngeri banget, tapi akhirnya sedep gitu. Pernah sampai satu di sisi tuh, saking stresnya kuliahan, stresnya untuk masalah makan, mikirin ke depan itu pusing gitu, overthinking ya. Bahkan asrama di kamar yang saya tempat itu pernah atau bekas orang bunuh diri juga gitu. Jadi saya mikir, nggak mau sampai bunuh diri gitu, padahal hidup udah diselamatin Tuhan Yesus, kok malah ngejual lagi tuh. Tapi saking stres itu, sering saya dapat penglihatan itu ada seorang pria, tapi saya tahu itu Tuhan Yesus gitu datang. Saya nggak bisa ngeliat wajahnya, cuma ngeliat ya jubahnya doang putih bersinar, tapi untuk wajahnya tuh lebih bersinar lagi, udah kayak lebih dari matahari. Tapi beliau tuh cuma datang, nggak ngomong apa-apa. Saat itu saya cuma lagi stres, lagi pusing, besok gimana, sebagainya, overthinking lah. Beliau datang dalam penglihatan ya, itu cuma meluk saya doang, meluk saya. Nah saat itu saya langsung damainya luar biasa gitu ya. Itu sampai nggak berasa pas lagi peluk tuh gimana ya, saya nggak berasa kalau itu saya lagi tidur. Sampai pas lagi mau tidur pagi tuh seger banget, padahal semalamnya tuh stres berat, kepala berat. Sampai di sana karena faktor cuaca juga tergolong ekstrim ya, saya tuh beberapa kali atau lebih sering lah suka mimisan. Kadang saya mikir, ini saya sampai kekurangan darah tuh gimana ya. Tapi kok kalau misalkan kekurangan darah kan pasti ada gejala-gejala, tapi kok ini masih sehat gitu loh, padahal sering mimisan gitu. Nah maka dari itu Tuhan ketika masih dalam kondisi manusia tersebut stres di luar, pasti Tuhan kasih kelegaan gitu sampai sekarang gitu. Maka itu pas udah sampai lulus S2 pun juga, ternyata pas sampai lulus S2, apa yang saya tindakan profetik waktu saya minjem diplomnya senior saya itu kejadian. Saya lulus S2 summa cum laude juga, mirip kayak beliau gitu, pakai toga juga, diplomnya juga mirip kayak beliau juga gitu. Jadi saya langsung gimana ya, heran banget tuh, kok gak tahu mau ngomong kayak gimana, tapi lulusnya summa cum laude. Yang lainnya untuk summa cum laude tuh cuman ya bisa bilang tuh hitungan jari doang. Nah itu salah satunya saya di situ. Jadi waktu ujian S2 tuh ujiannya nilainya sempurna, pemahamannya udah sempurna, dan anehnya saya bisa paham pelajarannya di situ gitu. Itu aneh banget buat saya sih. Tapi itu saya yakin itu mujizat dari Tuhan juga sih, ngebuka otak saya ya. Nah
Kalau sudah sampai saya banding-bandingin, saya ngeliat dari foto-foto saya dulu yang saya melakukan tindakan profetik sampai yang sekarang, ternyata Tuhan udah jawab semua doa-doa saya, semua kerinduan saya, dan itu semua ada waktunya gitu loh. Dan yang Tuhan persiapkan sebenarnya itu ternyata ya mental saya, karakter saya untuk siap enggak nanti untuk terima berkat-berkat tersebut gitu. Jadi uh, gimana ya, bisa dibilang tuh untuk masalah berkat, ada orang Tuhan udah ngejawab doa tersebut, tapi berkat tersebut bakalan datang setelah orang tersebut udah siap buat terima gitu. Soalnya Tuhan nggak mau orang tersebut nanti malah jatuh oleh berkat tersebut, malah nggak bisa ngelola gitu. Soalnya apa yang kita punya saat ini tuh ya bisa dibilang tuh untuk kita kelola, bukan milik sendiri, karena kita sendiri sudah ditebus oleh Tuhan, kita tuh milik Tuhan gitu loh. Nah saat itu sejauh ini ya kehidupan saya cuma bergaul karib dengan Roh Kudus, sampai sekarang tetap bisa dibilang tuh berapi-api lah sama Tuhan, walaupun kondisi situasi juga lagi pandemi, pekerjaan ke bisnis keluarga juga gak begitu bagus. Jadi saat ini saya cuma bisa membantu keluarga sama sedikit-sedikit ya investasi saham lah gitu setelah pulang gitu. Jadi seperti itulah kesaksian saya. Jadi makasih atas waktu yang bisa saya balikan ke Pastor Yusuf. Demikian kesaksian Bapak ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa, begitu memberkati, dan ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana, sehingga akan membuat kita juga semakin beriman, semakin semangat di dalam Tuhan. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun banyak tantangan persoalan hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita sudah diselamatkan. Jangan lupa terus dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih, channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.